warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam bagi yang beragama lain, sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia. Malam hari ini kita akan membahas tentang munculnya fenomena tokoh yang sok bijak dalam menanggapi penistaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah pernah kita bahas, ada satu tokoh yang termasuk sok bijak. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang tahu bagaimana wajah Kanjeng Nabi, jadi tidak usah marah lah, kurang lebih seperti itu. Dan sudah kita jawab, dan ternyata bukan hanya beliau, tapi juga banyak tokoh-tokoh yang lain, Gus. Oh, itu ya. Ulama-ulama yang lain yang juga bersikap mempunyai pemikiran yang hampir sama. Sok bijak, sok sabar, sok kalem dalam menanggapi penistaan kepada Kanjeng Nabi. Nah, diantaranya adalah, meskipun ini agak lama statementnya, tetapi masih sangat relevan karena konteksnya sama terkait dengan penistaan kepada Kanjeng Nabi ataupun kepada agama Islam. Di sini statementnya adalah, ini seorang tokoh ya, tidak kita sebut namanya, yang menghina agamamu tidak bisa merusak agamamu. Yang bisa merusak agamamu justru perilakumu yang bertentangan dengan ajaran agamamu. Yang sebenarnya ini sudah ada yang menjawab secara logika, yaitu di sini ada jawabannya. Di antaranya adalah, yang menghina ormasmu, mereka tidak dapat merusak ormasmu. Yang bisa merusak ormasmu justru perilakumu yang tidak mencerminkan cita-cita para pendiri ormasmu. Jadi tinggal dibalik logikanya ini. Jadi artinya memang ada, Gus ya, tokoh yang ketika Nabi dihina dia mengatakan kita harus sabar, kita harus memaafkan. Nabi itu pemaaf. Nabi itu tidak pernah marah ketika dihina. Masa kita marah? Kita mau nyontoh siapa? Nabi tidak marah, Nabi memaafkan. Kok umatnya marah-marah? Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, terus kemudian sahabat Amazing Pasuruan, termasuk juga di sini yang dinyinyiri oleh kelompok yang sok bijak itu adalah Gus Miftah. Kita kemarin sudah sangat salut dengan ketegasan Gus Miftah, Gus. Di sini kita bacakan. Jadi Gus Miftah kemarin melontarkan statement yang cukup tegas, yaitu mengecam Presiden Prancis yang menista Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ternyata setelah Gus Miftah ini tegas meluapkan kemarahannya, yaitu mengecam dan meminta agar Presiden Prancis minta maaf, ternyata dinyinyiri juga. Dan sudah dijawab oleh Gus Miftah di dalam akunnya di sini. Saya bacakan saja. Anda yang dari kemarin nyinyir kepada saya, sok emosional. Lebih bijak dong, nggak usah emosi. Doakan saja dan lain-lain tentang Presiden Macron. Please, Anda nggak usah sok bijak. Bagi saya, siapapun yang menghina Islam dan Nabi Muhammad, wajib kita ingatkan, bahkan lebih dari itu, ucap Gus Miftah, dikutip akun Instagramnya. Gus Miftah mengatakan, orang tua kita dihina saja kita meradang. Apalagi Nabi Muhammad yang diutus Allah dengan Islam sebagai rahmat untuk alam. Gayamu dul-dul, bojomu, orang tuamu dihina saja, kamu emosi kok. Nabi dihina, kamu sok bijak. Jangan ngajari soal toleransi dengan saya lebih toleran daripada Anda, dan seterusnya. Jadi Gus Miftah sudah menjawab kelompok yang sok bijak, dan ternyata kalau yang sok bijak itu orang awam, Gus, kita tidak perlulah untuk menanggapi karena tidak ada pengaruh yang signifikan. Tetapi ketika ini yang sok bijak, sok kalem, sok ramah, sok pemaaf ini tokoh, maka perlu kita untuk menanggapi, Gus. Jadi intinya ada, Gus, memang fenomena ketika Nabi dihina, dia mengatakan pemaaf, kita harus memaafkan, kita harus sabar, ramah, contoh Kanjeng Nabi, tidak boleh marah-marah. Tetapi anehnya ketika tokohnya, ulamanya yang dihina, mencak-mencak. Ketika Nabi dihina, sok kalem.
Tapi ketika ormasnya yang dihina, lapor polisi, ngamuk-ngamuk. Lah, fenomena seperti ini apa sebenarnya, Gus? Mungkin bisa ditambahkan. Ya, pertama kalau saya meneliti orang-orang yang bicaranya seperti itu, padahal sudah jelas bahwa syariatnya bagaimana ketika merespon penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Hukumannya mati kan, Gus ya? Ya, kalau itu. kita melihat di kitab As-Saiful Maslul ya, Betul ala sekali. Syatimir Rasul. Betul. Artinya berarti begini, Gus. Kalau ada aksi yang seperti itu menghina Nabi Muhammad SAW, berarti reaksi kita bagaimana? Nah, reaksi kita sesuai dengan syariat, sesuai dengan kitab yang tadi antum sebutkan, bahwasanya tidak ada lain kecuali dibunuh, pedang dihunuskan. Iya. Nah, ada ternyata tokoh-tokoh yang menyatakan seperti antum tadi katakan, baca sok bijak yang ini. Artinya berarti pernyataan itu hanyalah pertama meredam dengan maksud ya mengelabui dan meredam umat supaya tidak sampai kepada tataran melaksanakan syariatnya, Gus. Bisa jadi dirinya sendiri yang sebenarnya takut untuk terjadi reaksi umat terhadap sang penghina Nabi tadi. Padahal gini, Gus, padahal kan yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat, kemarahannya kan masih terarah, proporsional. Artinya sebatas boikot produk Prancis, kemudian seruan untuk minta maaf agar Presiden Prancis minta maaf, demonstrasi. Itu pun masih dinyinyiri. Nah, yaitu makanya pernyataan-pernyataan yang sok bijak kan bukan hanya satu orang, Gus. Beberapa orang, bahkan banyak mungkin yang kita tidak tahu. Ya, dari misalkan orang-orang di bawah mereka yang di tingkat desa, tingkat kecamatan, itu mereka akan bekerja seperti itu. Karena memang ada orang-orang seperti itu yang seolah-olah tersistem sebenarnya. Wallahu alam. Tapi yang pasti intinya mereka akan menjadi takut, akan berangan-angan kekhawatiran ketika umat Islam ini marah sampai terjadi syariat itu ditegakkan. Karena syariat itu ditegakkan ketika merespon itu, Gus. Kalau tataran sekarang ini adalah ulil amri yang menyatakan, misalkan penghina Nabi tadi tidak minta maaf, padahal tuntutan kita itu yang paling rendah, minta maaf mereka. Nah, ini kalau misalkan ya sudah, kalau nggak mau minta maaf kita perangi, ulil amri. Nah, ini kan takut kalau sudah terjadi perang, takut miskin, takut susah hidupnya dan segala macam lah. Intinya adalah takut terhadap manusia, takut terhadap musuh-musuh Allah dan musuh Rasulnya. Itu pernah terjadi nggak? Pernah terjadi. Nah, ini di zaman sahabat Nabi SAW, ketika di fase Mekah, itu banyak orang-orang yang selalu menyatakan bahwasanya ya kita tegakkan sholat, kita tunaikan zakat. Nah, bagus. Tapi ketika ada ketetapan syariat, ya Allah menurunkan ketetapan syariat, yaitu jihad fisabilillah, perang, mereka ciut nyalinya, tetap mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, ini bisa kita lihat, cek di dalam surat An-Nisa, Gus, ayat 77 di halaman 90 juz 5. Dia di baris ke-6 ya. Itu langsung cek saja bahwasanya bunyinya insyaallah seperti ini. Nanti kalau ada salah dibenerin ya. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Falamma kutiba alimul qital idza fariqum minhum yakhshawnan nas ka khasyatillah. Yang pada intinya itu adalah tahanlah, ya, dikatakan kepada mereka, ya, kufu aidiakum. Nah, tahanlah tanganmu dari berperang. Jadi masih ini, Gus, masih menahan. Ini sudah ditetapkan oleh Allah untuk berjihad, berperang. Mereka itu masih menyerukan untuk menahan perang. Sudah, janganlah. Padahal Allah sudah memerintahkan jihad ya, melawan jihad, kafir harbi ya. Kafir harbi. Nah, ketika di Madinah. Nah, ternyata mereka ini sebenarnya takut. Ya, takut idza fariqum minhum. Jadi sebagian dari kelompok-kelompok itu memang yakhshawnan nas, takut kepada manusia. Maksudnya musuh. Karena terbilang musuh-musuh ketika itu Abu Jahal CS itu sangat berani dan punya logistik yang lengkap, senjata yang lengkap dengan jumlah pasukan yang banyak. Nah, ini takut mereka.
sebagaimana takutnya mereka takut kepada Allah. Au asyadda khosyatillah. Jadi bahkan lebih takut kepada Allah mereka ini, orang-orang munafikun. Nah ini sudah terjadi, artinya berarti sebenarnya ketakutan di hati mereka sehingga tercetus pernyataan-pernyataan sok bijak tadi gitu loh. Jadi mereka takut dengan melaksanakan syariat jihad, kemudian mereka tetap menyerukan sholatlah, zakatlah, enggak usah gitu-gitulah. Ini maafkan, Nabi kita itu kan pemaaf. Nyontoh siapa? Kan nggak nyontoh Nabi ini pemaaf. Lupa, orang yang sok bijak tadi lupa bahwasanya ketika ada penghinaan Nabi dan Nabi itu masih hidup, Gus. Ingat kasusnya Ka'ab bin Ashraf. Nah, itu sahabat itu langsung Rasulullah SAW, siapa yang mau membunuh Ka'ab bin Ashraf? Mereka saling mengacungkan diri supaya dipilih oleh Nabi, dialah yang membunuh Ka'ab bin Ashraf. Penghina Kanjeng Nabi. Penghina Kanjeng Nabi. Nabi yang menyuruh. Ya kan? Ya, artinya siapa yang meniru siapa? Ya meniru Nabi dong. Orang Nabi yang pernah memerintahkan kok. Persoalan memaafkan itu urusan Nabi, Gus. Bukan urusan kita. Kita ini hanya memerintahkan Nabi. Seandainya Nabi memaafkan, ya kita tidak mungkin bakalan melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena Nabi yang menyuruh, kita sudah zaman ini Nabi sudah tidak ada. Artinya berarti apa-apa yang pernah dilakukan oleh Nabi, apa-apa yang pernah dilarang oleh Nabi, ya kita kalau dilarang ya kita nggak melakukan. Kalau disuruh Nabi, diperintahkan Nabi, kasus-kasus seperti ini, ya berarti kita ikutin Nabi. Dan tentu ulama-ulama, jumhur ulama, baik dari Syafi'iyah, ini sepakat bahwa penghina Nabi ada 3 macam ininya, penerapannya kepada mereka, yaitu mereka taubat, ya, diterima taubatnya, tapi tetap hukuman diberlakukan, hukuman mati tetap dilakukan bagi penghina Nabi, kecuali orang-orang kafir. Orang-orang kafir mesti, misalkan seperti Macron sekarang, itu dia bertobat dan memeluk Islam, sudah selesai. Kenapa kok bisa selesai? Tidak diberlakukan hukum mati. Karena Macron melakukan hal itu, dia masih kafir, sehingga tidak terdosa. Tapi kalau orang muslim beda lagi. Dia sudah tahu muslim, itu nabinya kok dihina sendiri. Nah ini, jadi mestinya diminta tobat, terus memeluk Islam baru. Memeluk Islam, selesai sudah. Ya? Iya. Kalau dia nggak memeluk Islam, berarti taubatnya dia minta maaf kepada siapa? Sekarang antum bukan nabinya, antum umatnya. Yang dihina nabi antum. Nggak punya hak untuk memaafkan. Nggak punya hak memaafkan. Mungkin kita bisa sebagai manusia. Iya, tapi kan kesalahannya bukan ke kita, tapi menghina nabi. Nah, terus pernyataan tadi, Gus, pernyataan yang antum baca tadi, yang dari tokoh besar, itu yang merusak agamamu, yang menghina agamamu, tidak bisa merusak agamamu. Nah, coba kalau dikatakan yang menghina nabimu, apa lanjutannya kira-kira? Yang menghina nabimu tidak merusak agamamu, bisa nggak gitu? Persoalannya kan ini, ini lebih spesifik. Macron ini menghina nabi, bukan menghina agama. Nah, terlebih lagi Islam ini dibangun dari prinsip mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam, Gus. Yang kedua, mengagungkan, memuliakan, menyucikan orang bernama Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah SAW. Terus dihina oleh orang lain. Jangankan orang lain, mungkin saudara kandung kita sendiri yang menghina Nabi, ya kita pasti marah, Gus. Iya. Nah, karena prinsip agama tadi juga menyucikan kitabullah. Ya, siapa saja yang menghina kitabullah, itu prinsip agama Islam. Nah, ini perlu ditelaah lagi lah ya. Kayak kata-katanya yang menghina agamamu tidak bisa merusak agamamu. Nah, yang bisa merusak agamamu justru perilakumu yang bertentangan dengan ajaran agamamu. Nah, ini udah sebenarnya kata-kata yang kayaknya sok bijak sebenarnya nggak bijak banget sih. Kayak nggak bijak banget, dan nggak ini kok nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Macron ini menghina Nabi kok, bukan menghina agama, menghina Nabi. Walaupun sudah include, itu sudah menghina agama Islam, tapi spesifiknya menghina Nabi. Misalnya, yang menghina nabimu tidak merusak agamamu, pasti salah dong. Nggak kelihatan bijaknya kan? Ya. Padahal ini yang menghina agamamu ini seperti bijak, padahal racun gitu loh. Padahal racun bagi orang-orang yang awam atau yang mungkin juga di hatinya yakhshawnan nas tadi, ya bisa masuk. Jadi ini
intinya sepertinya memang ada upaya untuk jangan marah kepada penista Kanjeng Nabi, tapi justru mereka banyak yang marah kepada pembela Nabi, Gus. Nah, kok aneh gitu, Gus? Ini fenomena baru, Gus. Jadi zaman Nabi nggak ada yang seperti itu. Sekarang berarti fenomena di ujung akhir zaman ini. Jadi termasuk ulama-ulama yang moderat, Gus ya. Yang ulama moderat ini. Iya, yang moderat mungkin. Yang mulutnya manis ya. Yang mulutnya manis, moderat ini. Tapi menipu umat. Jadi seperti yang di hadis-hadis nubuwah itu yang ada ulama nanti yang mulutnya itu lebih manis daripada gula gitu. Padahal racun itu semuanya. Berarti kalau ada ulama yang moderat, ono ulama sing radikal berarti. Ada. Contohnya yang radikal ini yang menyerang syariat Islam. Sing terang-terangan. Justru iya dia ulama tapi menyerang syariat Islam. Misalkan khilafah bukan ajaran Islam, misalkan. Cadar budaya Arab. Ngolok-ngolok gamis, jenggot. Nah, itu ulama sing radikal. Radikal ya? Jelas dia mau menyerang syariat Islam kok. Kalau yang moderat kan yang seperti itu tadi, ini moderat, moderat. Mulutnya manis. Ada yang soft juga, Gus. Ulama yang soft, lembut. Dia menyerang ajaran-ajaran Islam dengan dalil juga. Dan sok sufi ya. Sok sufi. Nah, ini berarti ulama ini ada 3 juga, Gus. Yang soft, moderat, radikal. Iya. Nah, ini ingat ya, ulama ini dibagi 3 kalau versi Amazing ini. Ya, jadi, boleh. Ya, radikal itu yang jelas-jelas menyerang syariat Islam. Ya? Iya. Terang-terangan nyerang syariat Islam. Yang moderat ya seperti ini, sok bijak. Yang soft ini menggunakan dalil-dalil tertentu yang mendistorsikan sebenarnya dari sisi asbabul wurudnya. Ya, jadi runtutan hadis ini ada sejarahnya apa, konteksnya apa. Ini coba dibelokkan cara berpikirnya. Misalkan saya pernah baca, Gus, poligami. Poligami ini dia menggunakan hadis ya yang barang siapa yang merusak keluarga orang lain, ya pasangan pernikahan orang lain, maka dia termasuk bukan umat Rasulullah SAW. Jadi akhirnya dituduh sebagai pelakor. Padahal hadis itu adalah untuk laki-laki. Laki-laki yang merusak keluarga pernikahan orang lain. Itu yang dimaksud hadis itu bukan jadi, perempuan. Maksudnya itu. Ini menyerang syariat poligami. Ya? Iya, jadi itu termasuk yang soft, Gus, pakai dalil soalnya, Gus. Kalau yang nggak soft kan, yang moderat tadi pakai kata-kata sendiri bijak, yang radikal menyerang syariat. Sebagai penutup, Gus, agar umat ini tidak tertipu oleh ulama yang sok moderat tadi itu, mulutnya manis, tapi berusaha untuk dia sebenarnya mau menghilangkan syariat tentang pembelaan kepada Nabi ya. Dia ingin umat ini meskipun Nabi dihina, wis meneng wae. Tapi tokohnya dihina, dia mencak-mencak. Bagaimana solusinya ini umat biar nggak tertipu ini? Iya. Ya pertama umat ini harus cerdas ngaji, terutama pertama ini ulama yang 3 tadi, Gus. Iya. Ini termasuk fitnah-fitnah di akhir zaman. Jadi termasuk fitnah Dajjal, Gus. Jadi fitnah Dajjal itu ada yang keras, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang lembut, ada yang moderat. Nah, ini termasuk fitnah Dajjal. Maka dari sekarang segeralah hafalkan 10 ayat daripada surat Al-Kahfi, baik yang di awal atau di akhir. Itu sudah jelas hadisnya sahih ya, untuk menghindari usima minad Dajjal, supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal. Dan yang menjamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Nah, itu pertama itu. Yang kedua, selalu mengkaji ilmu ya, lalu mencermati bahasa-bahasa yang sepertinya manis tadi, itu perlu cermat kita. Umat ini cermat. Tentu pasti dikorelasikan dengan syariat, Gus. Kalau syariat ini memang bertentangan dengan syariat, maka tinggalkan itu walaupun sebijak apapun. Kalau sesuai, baru diteliti. Sebenarnya kalau kita mau main-main dengan istilah ya, kalimat bijak apapun, sehebat apapun, semanis apapun, ketika itu tidak dari Rasulullah SAW, maka tinggalkan. Berarti kalau misalnya disamakan ya, maksudnya disamakan dalam arti dari istilah, hadis itu hadis maudhu, Gus, palsu sudah, gitu loh. Iya. Nah ini kan ironisnya begini, teman-teman, saudara-saudara kita yang semangat hijrah, ya, belajar, mencari ilmu agama, ingin ketakwaannya meningkat. Ini kadang-kadang mereka bertentangan dengan saudara-saudara yang lain dari ormas, dari
apa namanya kelompok yang lain. Firqah misalkan ya, nggak mau, itu hadisnya dhaif. Ngapain kita pakai hadis dhaif? Kok digunakan sih? Misalkan orang-orang FPI pakai hadis dhaif, nggak usah lah. Apaan tuh? Berarti kan bid'ah dan segala macam. Tapi mereka mengambil kata-kata bijak dari entah gurunya, entah orang kafir, nggak tahu di agamanya apa, kalimat bijak dipakai. Nah ini ya lebih baik pakai hadis dhaif daripada kalimat bijak orang lain yang bukan Nabi. Itu berarti hadis maudhu, itu palsu semuanya. Sudah bukan hadis ya palsu palsu ya, bukan hadis, palsu lagi ya. Ini kan bahaya. Lebih berarti cara berpikir kita yang harus kita benahi. Nah, dari situ kita bisa lebih cerdas, lebih cermat untuk menyimpulkan bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang sepertinya bijak, manis, ternyata salah kaprah, bertentangan dengan syariat. Tetap kembali kepada syariat, bertentangan apa atau tidak. Dan di akhir zaman ini pasti penuh dengan hal-hal seperti itu, Gus. Kalimat-kalimat manis, kata-kata manis yang untuk mempengaruhi cara berpikir umat Islam sekarang. Terlebih dari teman-teman yang sekarang lagi hijrah semangat ini dipukulin dengan jangan pakai hadis dhaif, jangan pakai hadis ahsan, fadlul amal itu nggak ada dan segalanya. Tapi mereka cenderung menggunakan kata-kata bijak. Nah, ini berhati-hatilah dalam mencari ilmu. Yang pasti semuanya itu memang harus kita Gus, kita diskusikan lah ya, diskusikan dengan teman yang lain, saudara yang lain, mungkin dengan katakan dengan firqah yang lain, supaya kita punya wawasan yang lebih luas. Kita tidak terjebak dalam asobia. Kadang orang asobia itu nggak ini Gus, nggak terasa, nggak sadar bahwa sebenarnya dirinya asobia. Tapi mengatakan orang lain asobia, jangan asobia, padahal dirinya asobia. Karena apa? Tidak menerima kebenaran pendapat dari saudara-saudara yang lain, padahal dia asobia. Ya itu tadi yang saya lihat, saya amati, saya teliti ketika ada orang-orang, kelompok-kelompok yang menyepelekan kelompok yang lain yang menggunakan hadis dhaif, hadis hasan kadang di ini kan. Oh, jangan, ini ada yang sahih, ada yang ini. Padahal mereka tidak pernah belajar dari ilmu-ilmu hadis. Mustalah hadis saja nggak tahu. Nah, ini perlu, ayo kita bersama belajar untuk meningkatkan kualitas, untuk memproteksi diri, memproteksi pemahaman kita agar tidak terkontaminasi dengan kata-kata bijak dari siapapun, kecuali hadis Rasulullah SAW. Walaupun dhaif, mending hadis dhaif daripada kalimat-kalimat bijak yang seolah-olah itu benar dan indah dan bijaksana. Itu Gus. Baik, sahabat Amazing Pasuruan, luar biasa. Jadi intinya kita jangan sampai tertipu oleh mulut manis dari ulama yang moderat tadi, yang terkesan kelihatan sangat manis ya, tapi sangat berbisa. Kita harus hati-hati. Jadi intinya ketika organisasi kita dihina, maka kalau kita cinta pada organisasi ya wajar kalau marah. Kiai kita dihina, maka santrinya juga wajar kalau marah. Apalagi ini Nabi yang dihina, maka tentu wajar kalau marah. Dan meluapkan kemarahan juga harus terarah. Ya, sebagaimana yang sudah ada saat ini, boikot produk Prancis, sebatas itu, sebatas demonstrasi, mengecam, meminta. Oh iya, boikot itu ada Gus, dalilnya Gus. Ada ya? Ada nyinyir nggak boikot itu? Ada. Nah, boikot itu bisa kita ambil kasus perang Tabuk, Gus. Perang Tabuk itu perintah Rasulullah SAW kepada umat Islam ketika itu untuk mempersiapkan diri jihad melawan Romawi, Gus. Ya, Tabuk itu daerah perbatasan antara Syam dengan Jazirah Arab ya. Yaitu perang Tabuk itu ternyata Rasulullah SAW membuat 30.000 pasukan dan banyak yang tidak ikut berperang, Gus. Setelah perang Rasulullah SAW mendata siapa-siapa yang tidak berperang. Nah, kita tidak menceritakan yang lain kecuali yang sahabat-sahabat sebenarnya jujur. Melok perang mang sok bijak itu paling ya. Sok bijak berarti ya, tidak melok perang. Mang termasuk ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Terkena itu mungkin, Gus. Ya, ada sahabat Ka'ab bin Malik. Lalu Murarah bin Ar-Rabi, Hilal bin Umayyah, ini tiga ini yang di kasus itu yang paling menonjol untuk dikisahkan sebagai ibrah buat kita. Ini Ka'ab bin Malik, tiga orang ini sebenarnya orang yang jujur, orang yang selalu mengikuti perang dengan Nabi, tidak pernah absen. Tapi ketika perang Tabuk ini terkena fitnah.
ini mereka melambat-lambatkan diri, Gus. Sehingga tidak ikut berperang. Karena ternyata perang Tabuk ini tidak terjadi pertumpahan darah. Karena Romawi sudah kabur duluan. Padahal 200.000 mereka. Dengan 30.000 mereka kabur. Karena sudah takut. Nah, terlambat. Akhirnya Rasulullah SAW sudah tidak berperang lagi kembali. Nah, ini 3 orang inilah yang akhirnya mengakui bahwa tidak perang dengan Rasulullah SAW itu adalah kesalahan. Tidak mencari alasan-alasan yang membela dirinya. Tidak. 3 orang ini mengatakan benar jujur, saya tidak ikut perang ya Rasulullah SAW. Kenapa? Ya saya salah. Itu aja. Dan itu pernah diboikot ya? Lalu diboikot hukumannya oleh Rasulullah SAW. 3 orang ini, terutama Ka'ab bin Malik, diboikot. Ketika Ka'ab bin Malik ini mendatangi sepupunya, memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 3 kali tidak dijawab. Lalu Ka'ab bin Malik ini penasaran, kenapa kok kamu nggak menjawab salamku? Padahal syariat itu mewajibkan menjawab. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dijawab itu. Akhirnya menangis Ka'ab bin Malik. Oh, ternyata diboikot. Nah, diboikot ini dari salamnya saja diboikot, Gus. Berarti kalau Ka'ab bin Malik ini jual susu, jual kambing, ya nggak bakalan dibeli. Nah, ini pasti produknya diboikot juga. Juga. Orangnya saja diboikot. Salamnya saja diboikot. Apalagi produknya. Nah, itu bisa kita jadikan. Apalagi ini orang kafir ya. Orang kafir. Iya, ya harusnya. Maka tentu lebih layak lagi untuk diboikot. Betul. Nah, ini kalau masalah boikot, padahal kalau penghinaan Nabi sudah beda lagi hukumnya itu. Baik, sahabat Messing Pasuruan yang berbahagia, itulah pembahasan kami. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa selamat dari fitnah, tanda kutip ya, yang dilontarkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang liberal. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.